Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir dalam sesi webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Pawestri Sofiana Riswari yang akan menjadi pemateri dalam webinar kali ini. Nah, pada sesi webinar kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara untuk memulai belajar di UI UX design. Nah, gimana sih how to get start in UI UX design? Gimana sih cara memulai di dalam UI UX design? Nah, sebelum kita belajar apa aja sih hal-hal yang perlu kita pelajari di dalam UI UX, kalau kita mau memulai belajar di UI UX, alangkah lebih baiknya kita tahu kenapa kita harus belajar UI UX. Nah, di sini saya merangkum beberapa poin kenapa kita harus alasan kita kenapa harus belajar UI UX. Nah, yang pertama, UI UX itu dapat menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Nah, kenapa bisa seperti itu? Dengan kita menerapkan user experience design ke dalam pembuatan sebuah produk, nah, kita bisa tahu tuh apa aja fitur-fitur yang diminati dan dibutuhkan oleh pengguna. Sehingga saat produk tersebut diluncurkan, produk tersebut dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, salah satu perusahaan yang telah membuktikan keberhasilannya tersebut adalah ESPN. Jadi ESPN ini berhasil meningkatkan 35% pendapatan website mereka dengan mendesain ulang homepage melalui pendekatan user experience. Nah, ini kenapa saat kita menerapkan user experience design di dalam UI UX itu bisa menghasilkan produk. Jadi kenapa saat kita melakukan pendekatan UI user experience itu bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan pengguna. Nah, selanjutnya UI UX itu dapat meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Maksudnya gimana? Maksudnya itu produk dengan tampilan user interface yang menarik itu akan meningkatkan kepuasan pengguna terhadap produk. Jadi misalkan kalau kita menggunakan sebuah produk dengan tampilan yang menarik, pengguna akan lebih betah tuh menggunakan aplikasi atau produk yang digunakan gitu. Tetapi jika produk yang dengan tampilan buruk dan sulit digunakan itu pengguna akan lebih tidak tahan lama dengan aplikasinya sehingga cepat di-uninstall seperti itu. Ada suatu riset dari .com/infoway mengatakan 62% pengguna menguninstall aplikasi di ponsel mereka karena tampilan berantakan dan sering terjadi error. Mungkin teman-teman juga mengalami ya kalau misalkan kita menginstal aplikasi di Play Store atau di App Store, kalau misalkan aplikasinya itu tampilannya tidak menyenangkan atau sering terjadi error, itu kan tidak memiliki kepuasan pengguna gitu. Jadi kita akan menginstalnya. Dan itu kenapa dari riset tersebut 62% pengguna itu menginstal aplikasi karena memang tampilan itu juga mempengaruhi gitu penggunaan suatu produk. Nah, selanjutnya meningkatkan penjualan dan bisnis. Menurut Forrester Research telah membuktikan bahwa desain UI UX yang baik dapat meningkatkan conversion rate sebuah website hingga 400%. Nah, ini maksudnya kalau misalkan kita bisa membuat pengguna betah di aplikasi kita atau produk kita, itu akan membuat pengguna bisa kembali lagi untuk, misalkan kalau kita mempunyai website penjualan gitu, dengan user experience baik, kemudian tampilan yang baik, UI yang baik, itu akan membuat pengguna betah untuk memakai produk kita dan bisa kembali untuk membeli melalui website kita. Contohnya seperti itu. Dan dengan pengguna yang secara tidak langsung menjadi langganan di dalam website jual beli yang kita miliki, itu akan secara tidak langsung meningkatkan bisnis dan penjualan di dalam website tersebut. Nah, gimana sih cara memulai UI UX, cara kita belajar memulai desain UI UX? Yang pertama, kita
kita pelajari dulu apa pengertian UI UX dan kita lihat nih kita lebih condong ke UI atau ke UX atau keduanya. Jadi kita lihat apakah sebenarnya tuh kita minat untuk belajar di UI UX atau enggak. Nah, kita pelajari dulu pengertian UI UX, kemudian perbedaan keduanya. Nah, sebelum kita mendalami, kita pastikan dulu nih apakah kita tertarik atau enggak di dalam UI UX. Kita bisa lihat di sini ada lingkaran yang melambangkan UI dan UX dan ada irisan keduanya, irisan dan gabungan keduanya. Di sebelah kanan ini ada UI. Di bagian UI itu ada desain, branding, layout, fonts, grafik, dan colors. UI itu lebih ke tampilan ya teman-teman. Gimana sih kita membuat tampilan itu menarik gitu. Nah, kalau UX sendiri itu tadi dari user research, user stories, proses, user interaction, data flow, dan relationship model. Jadi user experience itu gimana sih kita membangun pengalaman pengguna yang baik gitu. Nah, gabungan dari keduanya itu ada usability dan accessibility, kemudian prototypes, mockup, wireframe, dan user testing. Jadi di bagian tengah ini adalah gimana cara kita untuk menggabungkan UI dan UX gitu. Jadi ada prototype, mockup, wireframe, user testing, usability, dan accessibility. Mungkin teman-teman ada yang condong ke UI, ada yang condong ke UX, atau keduanya gitu. Kalau misalkan ingin mempelajari, untuk awal-awal kita bisa mempelajari keduanya terlebih dahulu. Nah, nanti kalau misalkan kita udah ada kecondongan atau memilih keduanya, kita bisa lebih mudah untuk mempelajarinya karena dari awal kan sudah mempelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, setelah kita memutuskan untuk mempelajari lebih dalam UI UX, nah kita buat nih rencana belajar dasar dan rencana untuk belajar dasar-dasar desain. Nah, mungkin teman-teman ada yang dari background yang bukan desain ya, jadi kita belajar dari awal dulu apa isi itu dasar-dasar desain. Nah, kalau teman-teman yang misalkan dari desain grafis, itu kan lebih mudah karena sudah tahu apa aja sih dasar-dasar desain. Nah, untuk belajar dasar-dasar desain itu kita bisa secara otodidak atau ikut kursus, ikut bootcamp atau kelas online. Nah, ini ada beberapa rekomendasi. Kita bisa belajar lewat Udemy atau Skill Academy Ruang Guru, atau kita bisa lewat bisa e-academy, yaitu bisa desain, atau secara otodidak lewat YouTube. Banyak ya sekarang video-video pembelajaran UI UX di YouTube, kita bisa belajar lewat itu, atau kita bisa belajar lewat Medium. Kita bisa baca-baca artikel dari orang-orang yang sudah expert di bidang UI UX. Teman-teman bisa follow orang-orang yang sudah expert di bidang UI UX dan mereka sering sharing di Medium tentang UI UX. Nah, kita bisa praktikkan apa yang kita pelajari dan melakukan proyek. Proyek di sini maksudnya study case ya teman-teman. Kita bisa, misalkan kita hari ini udah belajar gimana sih cara buat aplikasi mobile gitu. Desain aplikasi mobile, kita bisa mempraktikannya lewat study case gitu. Mungkin kita buat study case yang simple-simple terlebih dahulu, misalkan membuat halaman home, membuat halaman login gitu. Nah, pastikan kita itu punya banyak proyek untuk portofolio gitu. Jadi, atau misalkan kita bisa bantu teman-teman yang programmer, misalkan menawarkan diri gitu, apa yang kita pelajari gitu. Misalkan teman-teman programmer butuh UI UX designer, kita bisa menawarkan diri untuk ikut proyek gitu. Nah, proyek tersebut kita bisa gunakan untuk latihan nih teman-teman. Apa aja yang udah kita pelajari dari pembelajaran kita praktikkan dalam proyek tersebut. Nah,
dari proyek-proyek yang kita buat, kita bisa buat portofolio. Nah, teman-teman yang mungkin berencana untuk nyari pekerjaan atau cari tempat magang, kita bisa buat portofolio terlebih dahulu agar skill kita itu lebih meyakinkan teman-teman. Nah, mungkin karena banyak sekali orang-orang yang sudah expert di bidang UI UX itu kan sudah punya portofolio, jadi kita bisa nirunya gitu. Misalkan dari banyak situs seperti Behance, seperti Dribbble itu kan banyak di situs tersebut banyak portofolio UI UX yang kita bisa jadikan referensi. Kita bisa terapkan ATM, amati, tiru, modifikasi gitu. Misalkan kita nggak punya inspirasi buat UI UX design, kita bisa mencari lewat inspirasi lewat website tersebut. Nah, ini ada juga Medium. Di Medium ini Dribbble, ini Behance, kemudian ini Medium. Di Medium ini ada banyak artikel yang bisa kita baca, termasuk juga di dalamnya ada banyak study case yang bisa kita jadikan referensi. Di situ banyak study case UI UX, user research, user rating juga ada bahkan di dalam Medium. Kemudian selain itu kita juga bisa membuat website kita sendiri yang berisi portofolio kita. Nah, mungkin teman-teman yang belum bisa mengcoding, kita bisa menggunakan website builder, menggunakan Wix atau Webflow. Nah, selanjutnya kita bisa bangun personal branding secara online. Maksudnya di sini setelah kita buat portofolio gitu, kita bisa bangun kehadiran kita sebagai UI UX designer di sosial media gitu, di secara online, bisa lewat LinkedIn atau lewat sosial media yang kita punya, misalkan di Twitter atau di Facebook gitu. Nah, karena mungkin banyak juga orang-orang yang dapat pekerjaan lewat Dribbble gitu, karena mereka sering share hasil karya mereka gitu. Jadi orang tahu, oh orang ini sebagai UI UX designer gitu. Pekerjaan freelance ataupun magang ataupun full time gitu. Kita juga bisa ngikuti orang-orang yang expert di bidang UI UX lewat sosial media. Nah, kita bisa, misalkan Twitter, kita bisa ngikutin tweet-tweet dari orang yang sudah paham tentang UI UX. Nah, itu kan lebih mudah. Jadi selain kita scroll untuk update berita, kita juga scroll untuk update ilmu gitu. Nah, kamu juga bisa share artikel yang menurut kamu menarik. Nah, itu akan membuat orang tuh sadar akan kehadiran kita di secara online gitu, bahwa oh orang ini ternyata dia brandingnya sebagai UI UX designer. Kita juga harus selalu up to date nih pada berita dan tren di desain. Nah, ada beberapa situs yang mereka sering share ilmu-ilmu UI UX gitu. Ada UX Magazine, ada Smashing Magazine, dan UX Boot. Nah, selain itu kamu juga bisa membaca artikel di Medium untuk update berita dan ilmu-ilmu baru di UI UX. Nah, selain itu buat teman-teman yang mungkin cara belajarnya lewat buku atau lebih suka belajar lewat buku, ada beberapa buku UI UX yang teman-teman bisa baca nih, dari mulai The Design of Everyday Things, The Norman, Don't Make Me Think, Steve Krug, dan beberapa buku lain. Nah, teman-teman yang misalkan ingin lebih jauh belajar UI UX bisa lewat buku juga, karena beberapa pakar dan expert UI UX menulis buku yang kita bisa ambil dan serap ilmunya. Nah, mungkin itu aja teman-teman materinya. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sesi webinar kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian materi.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.